Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Di pertemuan hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kaidah-kaidah usuliyah 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 1. Ayyada Ulufal Kolbi dengan NIM 4320057. Yang kedua, Dina Asfia Karima dengan NIM 4320076. Dan yang ketiga, Ahmad Dia Iqbal dengan NIM 4320078. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kaidah usuliyah. Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah, yang berarti aturan atau patokan. Kaidah usuliyah merupakan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada dalam nas Al-Quran dan hadis, yang telah dihasilkan oleh ulama usul fikih berdasarkan penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab. Macam-macam kaidah usuliyah. Yang pertama ada amr. Amr yaitu lafadz yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua, nahi. Nahi yaitu lafadz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Yang ketiga, am. Am yaitu lafadz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafadz itu. Yang keempat, has. Has yaitu lafadz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis seperti laki-laki. Selanjutnya, mujmal dan mubayyan. Mujmal adalah suatu lafal atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya, dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari lainnya. Mubayyan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Lafal dari segi kejelasannya. Terkait dengan pembagian lafal dari segi mujmal dan mubayyan di atas, di kalangan para ulama usul juga terdapat perbedaan pendapat, yang secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok atau golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan Hanafiyah yang membagi lafal dari segi kejelasan terhadap makna dalam 4 bagian. Golongan kedua yaitu jumhur dari kalangan mutakallim yang dipelopori oleh Asy-Syafi'i yang membagi lafal dari segi kejelasan maknanya menjadi 2 bagian. Lafal dari segi kejelasannya menurut golongan Hanafiyah. 1. Dhohir, yaitu sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan lebih dahulu. 2. Nas, yaitu lafaz yang menunjukkan pengertian secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan oleh konteksnya. 3. Mufassar, yaitu lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain. Yang keempat, muhkam, yaitu lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas, tegas, serta qot'i, sehingga tertutup kemungkinan untuk takwil, ditaksis, dan dinas. Lafaz dari segi kejelasannya menurut golongan Asy-Syafi'iyah. Yang pertama, dhohir, yaitu
sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan lebih dahulu. 2. Nas, yaitu lafaz yang menunjukkan pengertian secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan oleh konteks. Selanjutnya, takwil atau mu'awal. Takwil adalah pemalingan suatu lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna yang lain yang tidak cepat ditangkap, karena ada dalil yang menunjukkan bahwa makna itulah yang dituju oleh lafaz tersebut. Ciri-ciri takwil di antaranya yaitu 1. Lafaz itu tidak lagi dipahami menurut arti lahirnya. Yang kedua, arti yang dipahami dari lafaz adalah arti lain yang secara umum dijangkau oleh arti lafaz itu. Yang ketiga, peralihan dari arti lahir kepada arti lain yang bersandar pada dalil yang ada. Lalu ada bentuk-bentuk takwil. Bentuk-bentuk takwil ada 5. Di antaranya, yang pertama, takhsis al-am. Yang kedua, takyid al-mutlaq. Yang ketiga, tafsil al-mujmal. Yang keempat, ada sarf al-haqiqoh ila al-majas. Dan yang kelima, ada haml al-kulli ala al-juz'i. Syarat-syarat mentakwilkan ada 7. Yang pertama, adanya pertentangan antara dua dalil yang sahih. Yang kedua, takwil tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya. Yang ketiga, lafaz yang ingin ditakwil adalah lafaz ambigu dan bisa ditakwil. Yang keempat, takwil harus berdasarkan pada dalil yang sahih dan dalil makna batin harus lebih kuat daripada makna zahir. Yang kelima, orang yang hendak melakukan takwil haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i. Yang keenam, takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i, atau makna urf atau kebiasaan orang Arab. Dan yang terakhir, jika takwil dengan qiyas, maka hendaknya menggunakan qiyas jali atau menurut ulama Syafi'iyah. Syarat orang yang mentakwilkan ada 4. Yang pertama, orang tersebut memiliki ilmu tentang Al-Quran dan memiliki ilmu tentang As-Sunnah. Lalu orang tersebut menguasai bahasa Arab dengan baik dan mengetahui makna-makna dari setiap katanya. Dan yang terakhir, orang tersebut harus menguasai ilmu usul fikih sebagai modal ijtihad untuk mentakwil. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.